Ratusan rumah di Desa Randu Songo Kulon dan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terendam banjir akibat rob air laut. Banjir rob yang terjadi sudah 3 hari ini merupakan banjir rob terparah. Warga berharap ada upaya dari pemerintah agar banjir akibat rob air laut tidak terjadi setiap tahun. Kondisi tingginya gelombang air laut yang terjadi dalam sepekan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya banjir akibat rob air laut. Seperti di 2 desa yang ada di Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, yakni Desa Randu Songo Kulon dan Randu Songo Wetan, banjirop merendam ratusan rumah warga. Selain air laut menggenangi rumah warga hingga ketinggian banjir setinggi 40 cm, rob air laut juga menggenangi jalan pedesaan sehingga mengganggu aktivitas keseharian warga. Meski banjir akibat rob air laut sudah berlangsung selama 3 hari, namun sebagian warga masih ada yang bertahan di rumahnya masing-masing. Saya menyampaikan, memberikan saran kepada masyarakat, segeralah mengungsi di tempat-tempat yang aman. Termasuk Pak Babinsa juga muter ya, mengevakuasi barangkali ada warga yang kesulitan untuk mengungsi. Dari data yang tercatat, hingga Senin malam ada sekitar 1.416 kepala keluarga yang terdampak banjirop air laut di Desa Randu Songo Kulon dan Wetan, atau sekitar 795 rumah warga yang terendam banjir. Dalam waktu 3 hari ini cuaca panas sehingga mengakibatkan panasan global, sehingga volume air laut itu naik ke daratan. Ini dari sekian rob yang paling di tahun-tahun yang dulu ini yang paling parah karena kondisi rumah tenggelam, untuk jalan juga akses jalan tergenang. Banjir akibat rob air laut memang kerap terjadi di wilayah Pantura Brebes. Sedikitnya terjadi sekali dalam setahun dan banjirop bisa sampai berhari-hari. Warga berharap ada upaya dari pemerintah agar banjir akibat rob air laut tidak terjadi lagi. Meski banjir akibat rob air laut sudah berlangsung selama 3 hari, namun warga mengaku belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Hingga Senin malam, banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm masih menggenangi wilayah 2 desa tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Berbekal kartu Indonesia Sehat atau KIS, Tarjono berencana membawa Muhammad Rafanza, bayinya yang berumur 5 bulan dan mengalami kelainan kongenital, berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Jawa Tengah. Warga desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari itu pun meminta surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tarjono kaget ketika petugas menyatakan kartu Indonesia Sehat atas nama anaknya tidak aktif. Dia akhirnya diminta menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Saya ke Puskesmas Brebes, pakainya kartu BPJS, mau minta surat rujukan. Terus katanya sih, selagi dicek katanya nggak aktif, Pak. Oh ya, gitu. Saya nggak mau, saya nggak mau ya pakainya SKTM. Anda peserta pemegang kartu KIS ya? Iya, Pak. Sudah yang ngecek siapa bahwa itu udah aktif? Nggak tahu, Pak. Oh, petugas sana ya? Iya. Terus akhirnya ada pakainya apa? Pakainya itu SKTM. Tarjono mengaku mendaftarkan Muhammad Rafanza di BPJS Program Bantuan Iuran pada Februari 2022 atau 1 bulan setelah kelahiran sang anak. Namun saat akan digunakan, kartu itu tidak bisa dipakai. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Brebes, Tri Murdiningsih, BPJS PBI di Brebes untuk sementara dihapus. Warga miskin pemegang KIS atau BPJS PBI harus menggunakan SKTM sebagai gantinya. Penghapusan itu disebabkan karena ketiadaan anggaran. BPJS di Kabupaten Brebes sementara kan dihapus. Sementara ini dihapus, makanya lewatnya jam kesda atau SKTM. Alasannya dihapus kenapa?
karena mungkin nggak ada anggarannya. Seperti itu. Yang hapus sendiri dari khusus Pemda apa dari pusat? Dari kabupaten. Sudah tidak mengangsur lagi. Per 1 Oktober 2000 tadi berapa ya? Per 1 Oktober 2021 BPJS untuk orang yang kurang mampu sudah dihapus. Artinya mereka tidak bisa memanfaatkan kartu BPJS itu ya? Ya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Tri Sulistiowati mengatakan Muhammad Rafanza awalnya dimungkinkan berobat dengan KIS melalui APBD Provinsi. Namun sejak 1 Januari lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi membiayai iuran BPJS PBI. Itu berarti biaya berobat untuk warga tidak mampu menjadi tanggungan pemerintah Kabupaten Brebes. Iya, ya bisa saja itu peserta JKN yang mungkin sudah dinonaktifkan. Dinonaktifkan ini bisa saja yang dulu bersumber dana dari APBD Provinsi maupun yang APBN. Karena memang yang dari PBI, APBN itu juga secara periodik Kemensos juga menonaktifkan. Bisa saja yang terjadi seperti itu. Tapi kasus bibit sumbing ini sebetulnya bukan hal darurat ya. Sebetulnya kita bisa tunda penanganannya dan nanti bisa dia mendaftar lagi, mengaktifkan lagi, dan ini nanti Meski KIS milik anak Tarjono sempat ditolak, bayi itu akhirnya mendapat penanganan medis dan sudah menjalani operasi. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah. Banjir pasang air laut melanda kawasan pesisir Kabupaten Brebes Kamis pagi. Tak hanya ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi sekolah dan ratusan hektar tambak. Banjirop juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjirop menggenangi pemukiman warga di 2 desa di Kabupaten Brebes, yakni Desa Randusanga Kulon dan Desa Randusanga Wetan. Rob memasuki rumah warga di pesisir pantai mulai jam 4 pagi dengan ketinggian 20-30 cm. Banjir yang disebabkan dari rob air laut juga merendam sekolah dasar di Desa Randusanga Kulon. Air rob masuk ke ruang kelas mengakibatkan kegiatan belajar terganggu. Kepala Desa Randusanga Kulon, Avan Setiono, berharap ada normalisasi di Sungai Sibelis agar genangan rob cepat surut. Semua tambak. Ini sudah bertahun-tahun Sungai Sigeleng belum dinormalisasi, khususnya di wilayah Randusanga Kulon. Bisa dibuang ke sebelah kanan bantaran. Bukan hanya merendam pemukiman dan sekolah, banjirop juga merendam ratusan hektar tambak ikan dan rumput laut. Saat ini ya umumnya di sini rumput sama bandeng. Nah terus untuk bandeng itu sendiri gimana? Bandeng sendiri yang orang tanggulnya nggak ada ya lari semua. Banjir baru akan surut 6 jam setelahnya. Aktivitas warga sekitar terganggu karena akses jalan juga turut terendam. Banjirop melanda hampir setiap tahun, namun belum ada penanganan secara maksimal dari pemerintah. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Lautnya kamu ayo cepet camet tuh jamban ini cepet mbak, ayo mentuk. Ayo ndak mentu. Ayo Mbak Win cepat mentu Mbak. Ayo mentu. Ayo cepet tanggulnya jebol mentu cah. Cepet. Assalamualaikum Bapak. Untuk pemantauan di wilayah Kalibaru Timur, tempat pompasional Kalibaru RW 9, air laut meluap Bapak.
air laut meluap hingga akhirnya meluber, Bapak. Ini air laut. Ini mungkin Pak Muslimin nanti mau mengamankan mobilnya ini. Ini mau keluar mengamankan mobilnya. Nah, jadi tanggul Tanjung Mas Semarang jebol. Kawasan berikat semuanya kebanjiran. Harap hati-hati yang mau ke Tanjung Mas Semarang. Lur, tanggulnya jebol, tanggulnya pelabuhan jebol, lur. Aparel emergency urgent dikon metu kabeh. Motor izin melaporkan untuk tanggul di kawasan Tami Citra jebol, sementara air masuk ke kawasan industri. Pelabuhan hari ini mengerikan. Soleh. Mengerikan. Berdek kabeh ya, Wek. Yo. Nak kene dhuwur, kene dhuwur. Nak kene dhuwur, Pak. Nanti lah. Bojone Marjito. Ki montore Ari iki. Oduk, Ding. Hancur, Bu. Ya Allah, motorku nang kono. Bisa berhenti balik iki. Lho kae motore sapa kali tekan kono. Ya balik kabeh iki. Ya Allah, ngeri banget. Kita ke sorotan lain, Saudara. Banjir bandang di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore merusak puluhan rumah, memaksa ratusan warga mengungsi. Banjir bandang yang melanda 5 desa di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merusak puluhan rumah warga di bantaran sungai akibat derasnya arus banjir. 3 rumah warga bahkan ambruk dan hanyut terbawa arus banjir. Bupati Brebes, Iza Priyanti, meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Brebes telah menerjunkan ratusan relawan untuk mengevakuasi material yang terbawa arus banjir. Akibat banjir bandang, sebanyak 297 warga terpaksa mengungsi. Sore jam 4 sudah ditindaklanjuti alhamdulillah oleh Kepala BPBD melalui relawan-relawan ya sama dan TNI Polri dan masyarakat pengungsi diamankan. Sekarang ada di tempat pengungsian dan di sana kita cek ya logistiknya alhamdulillah, terus untuk kesehatannya, terus nanti selanjutnya karena akibat banjir bandang ini ternyata berhujan. Banjir bandang di Kecamatan Bumiayu juga merusak jembatan Sungai Keruh yang ada di Jalan Lingkar Bumiayu, ruas Jalan Nasional Bumiayu Purwokerto. Rekaman video amatir warga menunjukkan derasnya banjir bandang yang menghantam fondasi jembatan Sungai Keruh. Akibatnya fondasi jembatan pun ambles. Petugas terpaksa menutup arus kendaraan satu arah karena berbahaya jika dilintasi kendaraan. Meluapnya aliran sungai menyebabkan banjir menerjang pemukiman warga. Banjir juga diakibatkan tanggul Sungai Erang yang jebol sejak beberapa bulan lalu yang belum diperbaiki hingga kini.
Untuk memantau bagaimana perakiraan cuaca di Indonesia, terutama di Jabodetabek, kami akan terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Nanda Alfuadi. Selamat malam, Pak Nanda. Ya, selamat malam. Kalau kita lihat tadi memang ada beberapa wilayah yang mengalami cuaca buruk hingga menyebabkan banjir bandang. Tapi mari kita mulai dari Jabodetabek terlebih dahulu, Pak Nanda. Bagaimana perkiraan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek esok hingga beberapa hari ke depan? Ya, baik. Terima kasih. Untuk kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk 3 hari ke depan diperkirakan kecenderungannya akan relatif menurun seperti itu terkait dengan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek, sehingga untuk esok hari memang masih berpotensi hujan, bahkan dari pagi hingga siang diperkirakan potensi hujan akan ada seperti itu dengan intensitas ringan, terutama di pesisir utara Jakarta, kemudian pesisir utara Jawa Barat, ataupun tepatnya di pesisir utara Bekasi. Kemudian ketika siang hari berpotensi terjadi hujan di wilayah Jabodetabek bagian selatan, yakni wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, kemudian Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur dengan intensitas ringan. Kemudian untuk malam dan dini hari diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek keseluruhan akan cenderung cerah berawan hingga berawan seperti itu. Kalau di luar Jabodetabek secara keseluruhan, daerah mana saja yang perlu diwaspadai terkait dengan potensi cuaca ekstrim, apalagi BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini sirkulasi siklonik, Pak Nanda? Ya, betul sekali bahwa keberadaan sirkulasi siklonik yang saat ini sudah menjadi badai tropis Anika di selatan Nusa Tenggara Timur ini menyebabkan di sepanjang Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur terbentuk daerah pertemuan angin yang sangat mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah sebagian besar wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan, sehingga ini yang perlu diwaspadai terutama untuk wilayah Jawa Barat bagian timur, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Ini wilayah yang potensi hujan untuk esok hari dengan intensitas lebat ini cukup besar. Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, selain potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang sangat besar, potensi lain yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang cukup tinggi untuk esok hari hingga mencapai lebih dari 2,5 meter seperti itu. Baik, jadi untuk daerah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di luar Jabodetabek ini harus lebih waspada mengingat ada sirkulasi siklonik yang harus diwaspadai. Terima kasih perakirawan cuaca BMKG Pak Nanda Alfuadi sudah bergabung bersama kami malam ini untuk memberikan perakiraan cuaca untuk paling tidak beberapa hari ke depan. Terima kasih Pak Nanda. Hujan deras mengguyur desa Igir Kelanceng dan desa Dawuhan, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes pada Jumat 12 Februari 2021 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, hujan tersebut membuat desa itu dilanda banjir lumpur. Banjir lumpur dengan arus cukup besar menerjang jalan desa setempat, bahkan hampir menghanyutkan beberapa motor milik warga. Terparah. Banjir lumpur terjadi tepatnya di Dukuh Pesanggerahan Desa Igir Kelanceng dan Dukuh Igir Gowak Desa Dawuhan. Camat Sirampok Lukman Hakim ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan banjir sudah kerap terjadi ketika musim hujan. Banjirnya pun memang mengerikan karena di wilayah ini memang sering terjadi banjir lumpur. Sementara Koordinator Satgas PB BPBD Brebes Budi Sujatmiko mengatakan banjir kerap terjadi saat turun hujan deras. Namun kali ini banjir terjadi saat hujan turun kurang dari 1 jam. Tercatat banjir di Desa Dawuhan kurun 1 minggu ini sudah terjadi 2 kali. Sebelumnya pada Selasa 9 Februari 2021, banjir serupa juga terjadi hingga menerjang jalan utama desa. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui dampak akibat banjir tersebut.
Terlihat aksi warga yang berupaya menyelamatkan diri dari sepeda motornya saat banjir bandang yang diduga terjadi di Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes pada Jumat sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam video ini menunjukkan arus air yang mengalir, sangat deras dan berwarna kehitaman. Sementara sejumlah orang tampak menyelamatkan diri agar terhindar dari terjangan air bersama motornya. Salah satu warga bahkan nyaris ikut terpelanting ketika mencoba memegangi seutas tali yang diikatkan ke stang sepeda motor miliknya yang diterjang banjir hingga harus meminta bantuan sejumlah warga lainnya. Waduh, hati-hati ya Mas Bro, nanti kalau kepleset beneran bisa mengancam keselamatan loh. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Brebes Online di mana saja berada di seluruh dunia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Seminggu sudah kita merayakan Lebaran. Kemarin kita sudah merayakan Lebaran ketupat atau baca kupat. Ada satu kabar yang kurang bagus untuk kita yang berasal dari masyarakat Kabupaten Brebes, bahwa di sini di Desa Randusanga Wetan dan Desa Randusanga Kulon sedang terjadi rob atau banjirop yang biasa terjadi antara bulan Mei sampai Juni, dan ini juga terjadi setiap tahun, dan ini merendam ratusan rumah di dua desa, Randusanga Wetan dan Randusanga Kulon. Nah, saat ini kita sedang berada di Desa Randusanga Kulon. Ini kita sedang berada di rumah Ibu Kila berusia 80 tahun yang tinggal di pinggir tambak. Kondisi rumahnya seperti ini, kita juga bisa melihat banjir, bagaimana kondisi di dalamnya. Kita sama-sama melihat agar hati kita tersentuh dan terketuk untuk berbagi bersama dan juga bisa meringankan beban Ibu Kilah yang hidup seorang diri. Ya, kita coba masuk. Nah, ini. Ini kita sedang melihat ya. Nyonya Kilah. Jadi aktivisnya duitnya sini malah saya wutok kena KPW. Siap. Harusnya pemerintah daerah bagaimana ini fokus kalau melihat begini? Ya, bukan hanya melihat, mestinya harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tidak cukup dengan ngomong, tidak cukup, karena punya kewenangan, manfaat kewenangan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau ini berlarut-larut sampai dengan 3 bulan, bagaimana Pak? Dolim siapa bungkus loro? Dolimnya orang bener. Nah, kita bisa melihat kondisi dalam rumahnya. Ini Mbah Kila yang sudah berusia 75 tahun. Sedang ketingkring ya, kita menggunakan bahasa lokal itu ketingkring, berada di peraduannya, karena kita bisa melihat rumahnya juga sudah seperti ini, hanya ada beberapa perkakas alat dapur dan juga air. Dan ini subhanallah, sungguh kita nggak punya hati kalau hati kita nggak tersentuh dan tergerak untuk melihatnya. Memang selama ini belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah daerah kabupaten, tetapi hanya kemarin ada bantuan berupa sembako, berupa mie instan dan juga beras, dan itu pun tidak merata. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini
masyarakat Brebes yang ada di Kabupaten Brebes maupun dimanapun berada, kita sama-sama bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Musibah COVID belum berlalu, tapi ini musibah rob juga terjadi. Kita bisa melihat tambak-tambak yang masih yang masih terendam banjir. Ini sudah 1 minggu pasca Lebaran yang seharusnya mereka bergembira, tetapi sudah diberi cobaan seperti ini lagi. Mudah-mudahan semuanya ada satu kesinambungan, satu kerjasama, dan juga satu perhatian dari kita semua masyarakat Brebes, siapapun itu, nggak peduli, baik pejabat, masyarakat ataupun kita yang punya kesempatan untuk berbagi. Mari kita sama-sama berbagi dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana rob di 2 desa, Ransangawet dan Randusangakulon, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Demikian laporan pandang mata rob yang ada di Desa Randusangawetan dan Randusangakulon, Kabupaten Brebes. Dapat dilaporkan hari ini kira-kira jam 9 tadi, tanggul kali Pemali di Desa Terlangu jebol. Tanggul ini ada 2 titik yang jebol, semuanya di Desa Terlangu. Dan kemungkinan air akan melintasi ke rute-rute yang pernah dilewati air pada tahun 2017 kemarin. Jadi dihimbau kepada warga untuk segera hati-hati, karena ini banjirnya lebih parah dari kemarin. Ada beberapa titik juga yang terjadi limpasan di daerah aliran sungai seperti di Desa Lengkong dan lain sebagainya. Ini keluarnya air dari kantor Kepala Desa Terlangu. Nah, ini airnya barusan terjadi ini. Ini ada kayu. Nah, ini warga juga kesulitan ini menyeberang ini. Nah, ini rumah-rumah warga. Nah, ini si Jomblo nih, lagi kedinginan nih. Jomblo, ayo ngomong bro. Baik pemirsa, kali ini saya akan informasikan bahwa kesempatan siang hari ini pukul 8:30 ya, pukul 8:30 tanggul di Terlangu jebol. Jadi ini bukan hanya titik yang tahun kemarin jebol saja, tahun kemarin memang titik ini jebol dan ini jebol lagi. Namun ada juga beberapa titik lain yang memang jebol. Jadi untuk banjir kali lebih parah begitu ya. Kami himbau kepada seluruh warga Brebes yang memang tahun kemarin ketika banjir untuk bersiap-siap dan jangan sampai Anda sedikit pun kemasi barang berharga Anda, dan kalau bisa menyelamatkan diri di rumah saudara atau di tempat yang lebih aman. Ini banjir diprediksi lebih parah dari tahun kemarin. Kita lihat saat ini. Di sepanjang jalan ya, sepanjang jalan digenangi air pasang atau air rob sedulur. Dan rumah-rumah warga pun sudah mulai terendam, dan kemasukan tamu yang tadi undang yang dimaksud rob ya atau pasang sedulur ya. Wen ngono. Ninduran aja kan? Perjalanan deras kencang seluruh ya, harus dari sungai kencang sekali. Nanti sebagian warga
sebagian warga di pelataran atau di halaman rumah sudah mulai naik ya sedulur. Halo halo. Umay kelem, umay kelem. Mobilnya kenceng-kenceng banget karena takut ya airnya pasangnya semakin gede. Nah ini sobat sedulur ya, mantan Taiwan yang jadi penghuni sekarang berada di rumah yang saat ini rumahnya sedang dilanda banjir rob. Enak menggawe terus.